Yang ditakutkan di akhir zaman adalah Dajjal yang bukan Dajjal sesungguhnya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka disamakan bahkan terkesan lebih berbahaya dari Dajjal? Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya, Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan visinya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman, kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, dosa, dan keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya, teladannya. Tindakan, sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan. Sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab, orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebabnya, jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik dari kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu, nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal solih. Agar ilmu menyelamatkan, bukan membahayakan atau menjerumuskan. Zaman sekarang ini, zaman akhir, hati-hati memilih kiai, ulama, ustadz yang memberikan ceramah. Kadang tanpa kau sadari kau mendengarkan ceramah mereka, tanpa kau sadari, kau disesatkan. Di akhir zaman itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah ulama, atau ulama, yang sesat dan banyak menyesatkan banyak orang, lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal. Karena apa? Karena Dajjal itu jelas cirinya, jadi orang mudah menghindarinya. Tapi kalau ulama yang menyesatkan, lisannya manis, mengajaknya juga kebaikan semua, tapi tanpa disadari oleh yang diajak, dia mengajak ke neraka, dan kalian tidak tahu, sebab wujud aslinya tersembunyi di pakaian keulamaannya.
maka ketika kau diajak ke neraka kau sama sekali tak curiga. Para dai itu banyak sudah punya tanduk penghargaan dari iblis dari sudah banyaknya menyesatkan banyak orang. Dalam dunia iblis itu, jika orang itu dianggap oleh iblis sudah membantu dia menyesatkan banyak orang, membantu dia membawa jamaah ke neraka, maka oleh iblis diberi penghargaan. Kalau masih sedikit yang diajak, maka mendapatkan penghargaan tanduk 1 di jidat, dan kalau sudah banyak yang disesatkan maka mendapatkan tanduk 2 kiri kanan. Kalau makin banyak yang disesatkan akan diberi iblis tanduk 2 yang melingkar-lingkar di kepalanya. Orang-orang yang punya mata batin akan melihat itu. Begitu juga orang yang berjuang jihad fisabilillah, berjuang memperjuangkan sungguh-sungguh agama Allah, akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Ada yang diberi hadam malaikat 1-2, sampai ribuan, sampai miliaran sebagai pasukannya, dan juga dari ruhani orang itu akan keluar cahayanya. Cahaya itu akan membumbung ke langit. Ada yang belum sampai ke langit, namanya belum punya kedudukan di langit. Jika cahaya itu sudah sampai ke langit, di langit itu cahaya dia berhenti, maka di situ tanda sampainya kedudukannya di sisi Allah. Kedudukan langit itu sampai ribuan. Saya juga tak tahu batas lapisannya sampai berapa. Yang jelas jika langit seseorang itu tinggi maka dia membawahi wali di bawahnya. Jadi hati-hati mendengarkan ceramah atau tausiah. Bisa jadi kamu mendengar kamu mengira kebenaran sadar-sadar kamu nanti meninggal disiksa dan masuk neraka karena salah yang kamu ikuti. Sang Kiai